Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Nah, firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Amos pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca 14 sampai 16, firman-Nya berkata demikian. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita, cintailah yang baik. Cintailah yang baik sama juga dengan artinya kita membenci yang jahat atau juga melakukan hal yang baik. Kalau kita mencintai yang baik, pasti kita juga akan mencari yang baik. Kalau kita mencari yang baik, pasti juga kita akan melakukan hal-hal yang baik. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Seperti nasihat Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu melalui Nabi Amos. Ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Dalam ayat 15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Jadi Tuhan mau kita sebagai umat untuk belajar mencintai yang baik. Dan kalau kita mencintai yang baik, pasti kita juga akan berbuat hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu apa dampaknya? Apa akibatnya kalau kita mencintai yang baik dan terus melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita? Ada 3 dampak yang saya amati dalam ayat ini. Dalam ayat 14, cintailah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Supaya kamu hidup. Di sini saya melihat hal yang pertama, kalau kita mencintai yang baik dan melakukan yang baik itu dalam hidup kita, maka dampaknya yang pertama adalah kita akan hidup. Hidup di sini menuju kepada suatu hidup yang diberkati Tuhan. Jadi kalau kita mencintai yang baik, maka akibatnya adalah hidup kita juga akan diberkati Tuhan. Itu yang dimaksud supaya kamu hidup. Tetapi kalau kita tidak mencintai yang baik dan tidak melakukan hal yang baik dalam hidup kita, pasti kita akan mati. Dengan kata lain, kita akan mengalami apa yang namanya hukuman Tuhan bagi kita, sehingga hidup kita tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi mari kita sebagai umat untuk belajar untuk terus mencintai yang baik dan terus melakukan hal yang baik dalam hidup kita, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, ayat 14b, dan dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Akibat dari kita mencari yang baik, mencintai yang baik, membenci yang jahat, dan terus melakukan yang baik dalam hidup kita, maka akibat yang kedua adalah Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, pasti ada keberhasilan di situ. Kalau Tuhan menyertai kita, pasti ada berkat di situ. Kalau Tuhan menyertai kita, pasti ada keberhasilan, kesuksesan, kehidupan yang diberkati Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita ketika Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan menyertai kita secara khusus karena kita mencintai yang baik dan melakukan yang baik itu dalam hidup kita. Tidak mungkin Tuhan menyertai kita kalau kita mencintai yang jahat dan melakukan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Tidak mungkin. Tapi saya percaya ketika kita mencintai yang baik
dan hal yang baik yang kita cintai, kita belajar untuk mewujudkannya, melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari, maka disitulah kita akan melihat penyertaan Tuhan yang spesial, yang khusus dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang ketiga dalam ayat 16, 17, sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Di sini kita melihat suatu gambaran mengenai tanah dan ratapan yang menunjuk kepada suatu kehidupan yang tidak diberkati Tuhan sebagai akibat dari hukuman Tuhan. Hal itu itu terjadi kalau kita menyenangi yang jahat dan melakukan yang jahat dalam hidup kita. Tapi sebaliknya kalau kita mencintai yang baik dan terus melakukan yang baik dalam perjalanan kehidupan kita, maka akibat yang ketiga adalah tidak ada penghukuman Tuhan bagi saudara dan saya. Tidak ada di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong-lorong akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung. Itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Tapi sebaliknya, ketika kita membenci yang baik dan melakukan yang jahat dalam hidup kita, maka apa yang dijelaskan dalam ayat 16 sebagai hukuman Tuhan, pasti itu akan terjadi dalam hidup kita. Jadi sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus mencintai yang baik dan terus melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Maka saya percaya tidak ada penghukuman Tuhan bagi kita. Tidak ada sanksi, atau di sini digambarkan tanah lapang akan ada ratapan. Tidak akan ada seperti itu. Karena apa? Kita mencintai yang baik dan melakukan hal yang baik dalam hidup kita sebagai umat. Dan ini yang terus kita usahakan, kita terus perjuangkan, kita terus pergumulkan dalam hidup kita. Sehingga kita hanya mencintai yang baik dan membenci yang jahat dan melakukan hal yang baik itu dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami, cintailah yang baik. Karena ketika kami mencintai yang baik, maka yang kami cintai kami akan lakukan itu dalam kehidupan kami. Dan ketika kami mencintai dan melakukan yang baik, kami akan hidup, Tuhan akan menyertai kami, dan tidak ada hukuman Tuhan bagi kami. Roh-Mu yang terus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.